Nah, kurva ketinggian dari ini berbentuk apa? Coba kita lihat. Kalau kurva ketinggian itu persamaan kurva ketinggiannya apa? Caranya gimana? Hah? Setnya diganti K ya. Nah, setnya diganti K gitu. Nanti kita gambar ini di bidang XY untuk beberapa nilai K. Oke, tapi di sini nggak diminta menggambar, hanya bentuknya aja ditanya. Nah, ini kita susun kuadrat-kuadrat, kita bikin ruas kanannya jadi 1. Gitu ya. K-nya dikebawahkan, dikekanankan. Ini apa bentuknya? Elips gitu ya. Oke. Nah, nanti kuisnya semudah itu. Gradien dari fungsi di titik AB adalah, ini isinya apa? Hah? Apa? Hah? Enggak, ini yang ada 2 komponen kan, apa? Yang ke satu? Turunan apa? Turunan F? Hah? FA. FA mah tuh nilai fungsi di A. Nah, do F do X ya. Do F do X dihitung di titik AB. Dihitung dulu do F do X-nya, baru dimasukkan di titiknya. Dan satunya lagi do F do Y, atau boleh juga nulisnya gini pakai indeks. Oke? Turunan F pada arah U di titik P adalah ini ya, atau do F do U. Isinya apa ini? Do U F rumusnya? Lupa. Hah? Do U F apa ini isinya? Apa? Tuh, nongol dikit. Hah? Apa yang keras atau? Nggak apa-apa, salah juga jadi tahu. Apa? Ih, nggak ada yang apa baru juga Selasa kemarin. Hah? Grad ya. Grad dari apa? Grad F. Grad F itu isinya ini kayak yang di nomor sebelumnya. Di titik, hah? Di titik P ini. Grad F di titik P kali U. Dengan U adalah vektor apa? Vektor normal. Harus vektor satuan ya. Kalau belum satuan dibagi panjangnya dulu. Yang kuning nanti belum, teorinya belum kita bahas. Vektor gradien grad F adalah vektor dari bidang singgung permukaan ini nih. Apa vektor apa? Hah? Grad F itu gimana arahnya gimana? Vektor normal dari bidang singgung ya. Grad F itu tegak lurus permukaannya. Cuma gitu aja. Udah siap kuis? Belum. Ya udah, kuisnya yang nomor nanti. Gambar sketsa dari permukaan ini di ruang ya, melibatkan X, Y, Z dari fungsi 2 peubah ini. Diapakan dulu? Ini kira-kira gambarnya apa? Ini ganti aja dengan set. Set sama dengan 1 min X per 2 min Y per 3. Gambarnya apa? Yang standar dulu. Bola, apa. Ini gambarnya apa? Elips mah kuadrat. Dua-duanya positif X, Y-nya. Ini pangkat berapa ini?
Ini setnya pangkat. Jadi gambarnya? Hah? Apa ini teh gambarnya? Ini pesawat gitu? Hah? Bidangnya nggak ada garis XYZ. Kita susun dulu. Dari sini saya susun supaya muncul XYZ-nya. Nah, gitu ya. Oke. Luas kanannya nggak usah 1, tapi ya boleh ini mau di kanan juga. Pangkat 1 semua. Berarti dia gambarnya adalah bidangnya. Oh ya, ini sederhana. Gimana menentukan bidangnya? Ini semua variabel muncul. Caranya gimana? Setelah dibikin koordinat R3-nya, menentukan bidangnya gimana ini? Bidangnya 3 titik aja ya. Kalau semua variabel muncul. Ambil misalkan X-nya 0, Y-nya 0. Setnya 1. Ambil lagi nanti X-nya 0, setnya 0. Y-nya 3 dan 1 lagi nanti ya. Nah, gitu. Kalau ketiga variabel ini semua muncul, ambil aja potongan dengan garis-garis dengan sumbu-sumbu koordinat. Jadi kalau yang di sini di sumbu X, berarti Y-nya 0, setnya 0. Y-nya 0, setnya 0, X-nya 2. Udah dapat 3 titik, hubungkan, cuma bidang itu taki enggak ya, nembus ke dalam, nembus ke kiri, nembus ke bawah juga. Diingat-ingat kalau pangkat 1 semua itu bidang gitu. Kalau hanya muncul 2 variabel, misalkan set sama dengan Y kuadrat, silinder gitu ya. Dan yang lainnya. Nah, ini gambar digimanakan dulu nih. Kalau langsung ya nggak kelihatan. Dikuadratin. Gitu. Kemudian kita susun ya. Kita susun. Variabelnya 1 ruas semua. Susun. Menjadi itu. Oh, udah dikasih tahu elipsoida. Positif semua. Kuadrat. Berarti ini elipsoida pusatnya di 0, 0, 0. Ke arah X 2. Ke arah sumbu X jauhnya 2. Ke arah sumbu Y 3. Ke arah sumbu Z 1. Ya. Dikenali. Gitu ya. Ke arah X-nya 2. Ke arah Y-nya 3. Ke arah Z-nya 1. Oh ya, elipsoidanya hanya sepotong karena dari awal ini setnya nggak boleh negatif. Paham nggak, Neng? Hah? Neng kok cuma 2 ya? Ada 3 ya, Neng? 4. Lagi. Kuisnya mau menggambar? Nggak mau. Ya udah. Tentukan daerah asal, daerah definisi fungsi berikut. Ini. Daerah asal itu apa? Hah? Enggak, yang dimaksud daerah asal adalah kumpulan apa? Titik-titik Z, titik-titik Y, atau apa? Kumpulan titik-titik apa? Yang gimana? Yang memenuhi nilai Z itu gimana? Kumpulan titik-titik X dan Y, X, Y, supaya ini terdefinisi. Ya, kalau X-nya min 5 kan ini nggak bisa. Jadi dia kumpulan titik X, Y, sehingga Y-nya bebas ya. X-nya nggak boleh negatif. Ya udah kita tulis syaratnya itu. Kumpulan titik-titik X, Y, sehingga
X-nya nggak boleh negatif. Ini kenapa Y-nya ini? Oh, ini arcus. Arcus sinus. Y-nya nggak boleh sembarang. Sin min 1 dari 10 itu nggak ada. Karena sin min 1 ini parameternya hanya boleh di antara sebenarnya di antara min 1 dan 1 ya. Tapi karena kuadrat saya tulisnya 0,1. Sebenarnya ininya antara min 1, 1. Tapi kalau kuadrat ya udah pasti positif. Oke, ini nggak mau dalam Y gini, pengennya X-nya berapa, X-nya besar 0, Y-nya berapa. Kalau Y kuadrat kecil 1, Y-nya berada di antara interval berapa? Y kuadratnya kecil dari 1, besar 0. Maka Y-nya berada di interval 1 sampai 1. Oh, min 1 sampai 1. Gitu. Jadi ininya jangan dalam bentuk persamaan lagi, tapi terakhirnya harus X-nya berapa, Y-nya berapa. Gambar maksudnya daerah definisinya aja. Kalau diminta gambar daerah definisi, hanya X, Y-nya aja. Jadi kita gambar daerah X-nya lebih besar sama 0 di bidang X, Y ya. Di bidang X, Y, X-nya lebih besar dari 0. Berarti di kanan sumbu Y. Kanan sumbu Y, Y-nya antara min 1 sampai 1 Y-nya. Jadi gambarnya sebagai berikut ya. Ini Y-nya paling bawah min 1, paling besar 1. X-nya di kanan sumbu Y karena X-nya besar 0. Gitu daerahnya. Kuisnya soal jenis ini mau? Ya saya hanya ganti fungsi. Kalau nggak mau, lanjut lagi nanti nyari yang berikutnya. Makin ke bawah kan makin susah. Secara umum ya. Mau yang ini aja? Oke. Jadi nanti kuisnya menentukan daerah definisi. Kita cari lagi yang cocok. Kalau itu pokoknya calon. Kuisnya nanti. Udah dikasih tahu tuh, nanti tinggal saya ganti fungsinya. Atau jenis yang lain yang juga gampang-gampang. Sketsalah kurva ketinggian Z sama dengan K. Berikut ini untuk nilai K yang diberikan. Jadi gambar kurva ketinggian dari Z sama dengan ini untuk nilai K-nya ini ada 4 kurva ya. Jadi kembali tulis dulu persamaan kurva ketinggiannya. Z-nya kita ganti dengan K ya. Nah, kita mau gambar dengan berbagai nilai K. Tapi ini mau saya sederhanakan dulu. Ini ingat K-nya tuh angka nanti. Ya, K-nya misalkan min 1. Ini gambarnya apa nih? Belum kelihatan ya? Saya kalikan silang dulu. Karena dari awal ini X-nya nggak boleh min 1 ya nanti. Gimana ini? Oh, ini dikalikan ke sana. Ini gambarnya apa? Parabola Y sama dengan sekian X kuadrat tambah sekian X tambah bilangan gitu ya. Jadi sederhanakan lagi menjadi ini. Nah, ini kan parabola. Parabola Y sekian X kuadrat. Parabola bisa ya menggambarnya? Ya, masukkan aja. Kalau K-nya 0 dulu yang gampang. K-nya 0, Y sama dengan 1. Oh, enggak parabola kalau K-nya 0. Kalau K-nya 0 menjadi Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Y-nya 1. Garis lurus. K-nya 1.
parabola membuka ke atas ya. Dicari titik potongnya lah dengan akar-akarnya. Kalau K-nya negatif, parabolanya membuka ke bawah. Oke, menggambar parabola diasumsikan udah bisa. Gitu ya. Oke, kalau X-nya min 1, berapapun K-nya, Y-nya 1. Kalau X-nya min 1, ya. Tapi X-nya min 1 nggak boleh tadi ya. Salah saya. Saya ada salah sedikit. Ini harus kita lubangi. Harus dilubangi tuh. Di X sama dengan min 1-nya. Dan kita ingat bahwa kurva ketinggian dengan dua nilai K yang berbeda nggak boleh berpotongan. Ini semua nggak ada yang berpotongan karena di titik ini nggak termasuk di titik X-nya min 1. Ya. Termasuk yang lurus hijau ini nggak, X min 1 mah dari awal dibuang gitu. Ini juga bagus buat kuis ya. Calonnya udah dapat 2. Kalau nggak menentukan daerah definisi, menggambar kurva ketinggian. Gampang kan? Dan nggak mengurangi nilai. Kalau bagus menambah nilai. Oke, lanjut lagi. Misalkan TXY ini merupakan fungsi yang menyatakan temperatur di titik XY. Jadi ada bidang XY, udah dibuka. Nah, ini kok udah dibuka keenakan. Ya udahlah, biarin aja. Sketsalah isotermal. Jadi iso itu sama itu ya. Bukan ISO 9002 itu menentukan standar kualitas. Ini isotermal, iso sama. Yang suhunya sama. Titik-titik yang temperaturnya sama, bukan suhu ya. Temperatur. Kalau suhu itu di kelenteng, yang suka silat, botak-botak mereka. Ya, suhu itu. Aduh, kerekam. Oke, sketsalah kurva isotermal. Jadi yang temperaturnya sama untuk K sekian, berarti menggambar kurva ketinggian lagi ya. Oke, kita lihat kenapa jadinya seperti ini. Jadi kembali persamaan kurva ketinggiannya, ganti fungsinya dengan K, gitu ya. Nah, ini mau kita gambar. Saya kalikan silang dulu, kalau gini mah nggak kebayang gambarnya. Mana kebayang jadi gambar hiperbola ini. Kita kalikan silang dulu, nanti dikumpulkan yang X kuadrat, yang Y kuadrat, dan yang konstantanya di ruas kanan gitu ya. Kalikan silang. Yang X kuadrat saya satukan. Gitu. Kok bisa gini? Oh ya. Terbalik ya. X kuadrat ini. Oh betul. Ini dikekanankan. Betul ya. Yang Y kuadrat dikekanankan jadi minus. Yang K tetap di kanan. Kemudian ruas kanannya kita bikin 1. Kemudian yang ini juga dikebawahkan semua supaya X kuadrat per berapa min Y kuadrat per berapa sama dengan 1 gitu. Nah, kuadrat salah satu minus. Ini adalah hiperbola ya. Hiperbola. Diingat-ingat itu. Kalau kuadrat tandanya plus, dia elips atau lingkaran tergantung bawahnya. Hiperbola. Oke, kita gambar aja. Ambil K-nya. K-nya 0 dulu. K-nya 0. Nggak boleh ya. K-nya 0 nanti ini nggak bagi 0 ya.
Tapi kita lihat boleh enggaknya dari awal. Kalau K-nya 0, kita harus kembali ke sini. Boleh K-nya 0 di sini. Kalau K-nya 0, berarti apa? X kuadratnya 0 ya. Jadi boleh nggak boleh itu harus dilihat dari yang awal. Berbeda dengan yang ini. Dari awal, X-nya nggak boleh -1. Gitu ya. Kalau ini, dari awal, boleh K-nya 0. Kalau K-nya 0, X-nya 0. Kan? Kalau ini 0, berarti pembilangnya 0. X kuadratnya 0, berarti X-nya 0. Gambar X sama dengan 0 ini. Sumbu Y ini X sama dengan 0. Yaitu K-nya 0. Kalau K-nya bukan 0, gambar. Aduh, angkanya susah. K-nya setengah gitu ya. Ini dihitung, hitung. Ini yang nggak boleh 0 yang mana? Kalau Y-nya 0, kalau X-nya 0, nggak boleh ya. Berarti Y-nya ada nilainya. X-nya nggak boleh 0. X-nya paling kecil berapa? Kita ambil kalau ininya 0. Ininya 0, X-nya paling kecil. Tergantung. Tergantung K-nya juga ya. Tapi dia X-nya yang nggak boleh 0 berarti membuka ke sumbu X gitu. Hiperbola. Ya digambar aja, harus dimasukkan angkanya baru bisa ditentukan titik ininya nih. Titik apa, puncak atau apanya. Begitu. Mau nggak kuisnya kurva ketinggian? Atau mau daerah definisi? Atau 2 soal? Siapa yang mau daerah definisi? Yang tinggi nggak kelihatan. Siapa yang mau kurva ketinggian aja? Oh, tinggi dia. Kalah, kamu kalah suara. Oke. Nah, hati-hati yang 2 peubah kadang-kadang harus dibayangkan ya. Oke, lanjut lagi tutorialnya. Jadi, ingat kalau K-nya 0 gitu. K 0 nggak boleh. Jangan lihat sini. Harus lihatnya dari awal ya. K-nya di sini boleh 0. Tapi kayak mana tadi daerah definisi? Dari awal. X-nya nggak boleh negatif. Karena dari awal nih. Nggak boleh gitu ya. Tuh ada yang fungsinya tadi akar. Akar dari awal setnya nggak boleh negatif. Oke, yang ini populer nih keluar juga. Tentukan kemiringan garis singgung dari kurva. Kurvanya di ruang nih. Hasil perpotongan permukaan ini. Jadi bayangkan ada permukaan ya setengah telur lah bayangkannya. Mesin permukaan ini nggak tahu kita. Pokoknya ada permukaan. Pemotongan permukaan dengan bidang X sama dengan 3. Bidang X sama dengan 3 tuh gambarnya sejajar apa? Sejajar sumbu Y. X sama 3. Sejajar sumbu Y ada benarnya juga. Lebih lanjut. Bayangkan kalau di ruang X, Y, Z, bidang X sama dengan 3. Sejajar bidang Y, O, Z ya. Sejajar bidang sumbu Y, sejajar sumbu Z juga. Sejajar bidang Y, O, Z. Nah, kalau permukaan ini diiris dengan bidang X sama dengan 3, berarti X-nya konstan, betul? X-nya selalu 3 kan? Hasil irisannya. Coba. Ini ada permukaan. Gitu, permukaan. Diiris dengan bidang X sama dengan 3. Bidang X sama 3. Hasilnya irisannya permukaan.
irisannya kurva. Kurvanya itu pasti X-nya selalu 3. Nggak mau dihapus dia. Sebentar. Ngeheng. Nah. Oke. Jadi gimana kemiringan garis singgungnya? X-nya selalu 3. Hasil perpotongannya. Kemiringan garis singgungnya berarti yang berperan di sini hanya Y dan Z, betul? Z fungsi Y aja karena X-nya 3. Maka kemiringan garis singgungnya adalah do apa? Do re mi. Hah? Apa yang keras? Aduh, nggak kedengeran masih Aki. Hah? Do apa? Do Y. Do Z, do Y ya. Karena X-nya udah konstanta. Kita buka. Jadi X-nya konstan 3. Jadi kita ngitung X-nya selalu 3. Jadi Z hanya fungsi dari Y. Jadi kemiringannya hanya do Z, do Y. Udah dihitung aja do Z, do Y ini. Apa? Itu ya. Ini turunkan ke Y. Gitu ya. Turun ke Y parsial biasa ya. Akar jadi 1/2. Akarnya turun jadi pangkat min setengah ke bawah. Kali turunan dalamnya terhadap Y. Min 4Y. Ya ini tinggal kalau mau disederhanakan. Begitu ya. Salah masihan. Udah betul. Yang ini betul. Ini juga betul. Saya masukkan X-nya 3. Sebenarnya dari awal masukkan X-nya 3 juga udah betul. Karena X-nya selalu 3. Perpotongan permukaan dengan bidang X sama 3. Ini saya baru masukkan X-nya 3-nya terakhir. Mau masukkan dari awal juga X-nya 3 boleh. Ya. Lagi. Seekor lebah terbang sepanjang kurva lengkungan gitu ya. Hasil perpotongan ini permukaan, ada X, Y, Z-nya. Perpotongan permukaan ini dengan bidang X sama dengan 1. Mirip yang tadi kan? Permukaan dipotong dengan bidang di sini X sama dengan 1. Jadi X-nya selalu 1. Nah, pada titik ini, di permukaannya terbang tadinya, pada titik itu, dia ngikuti kurva perpotongan tadi. Oh, enggak. Saya ilustrasikan dulu, sorry. Jadi, permukaannya ilustrasi aja ya, nggak tahu gimana. Sebentar. Saya ilustrasikan. Misalkan permukaannya yang biru itu ya. Nah, lebah terbang sepanjang kurva perpotongan permukaan ini dengan bidang X sama dengan 1. X sama dengan 1, aduh saya nggak pintar ya. X sama dengan 1 misalnya gini. Nah, kurva perpotongannya katakanlah ini kurva perpotongannya. Nah, lebah itu di situ. Nanti, aduh supaya bagus pakai GeoGebra gitu. Pakai GeoGebra ya, nggak kebayang gambar saya. Benar, pakai GeoGebra. Pause dulu. Oke, kalau gitu biar aja. Tadi nggak terekam jadi diulang dulu. Nah, untuk soal yang 8, saya cerita ulang ya. Ini saya ganti fungsinya. Nanti balik ke soal yang 8, pakai fungsi di soal 8. Karena fungsi di soal 8 gambarnya
susah gitu ya melihat irisannya. Nah, katakan ini ada permukaan yang ungu nih. Kemudian dipotong dengan garis X sama dengan 1 yang biru. Ini sumbu X positifnya yang ini yang merah, ada panahnya. Hasil perpotongannya berupa kurva ini. Kurva ya. Ini di bawah bidang mungkin ya, kenapa gambarnya titik-titik. Punya kurva. Nah, lebah bergerak sepanjang kurva ini. Geserin dikit. Sepanjang kurva ini, nanti dia sampai di suatu titik A. Ini bukan titik sebenarnya nih ya. Katakan sampai di titik ini. Sampai di titik ini dia nggak ikuti kurva lagi. Tapi dia ngikuti arah garis singgungnya. Sini. Ngikuti garis singgungnya. Nah, kalau ngikuti garis singgungnya, di sini nanti suatu saat sampai di bidang XOY. Nah, di koordinat berapa? Nyampe di bidang XOY-nya. Pasti nanti koordinatnya X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya sih 0 ya di bidang XOY. Nah, itu adalah soal ini. Cuma ini permukaannya beda gambarnya ya. Jadi dia bergerak sepanjang kurva perpotongan permukaan dengan bidang X sama dengan 1. Dan ini pasti di kurva nanti. Sampai di suatu titik, meninggalkan kurva, ngikuti arah garis singgungnya. Di titik mana pada bidang X-nya lebah tersebut akan sampai atau hinggap. Oke, kita lihat. Ini dipotong bidang X sama dengan 1. Maka, oh ya, saya akan membentuk persamaan garis singgungnya. Karena ini kan lebah meninggal kurva, kemudian terbang sepanjang garis singgungnya. Saya harus tahu persamaan garis singgungnya. Oke, untuk mendapatkan persamaan garis singgung, saya harus tahu kemiringannya. X-nya selalu 1. Nanti hubungannya hanya Z dan Y. X-nya dimasukkan 1 aja. Jadi kemiringan garis singgung adalah do Z, do Y. Karena X-nya selalu 1. X-nya 1 ini penegasan ditulis berulang-ulang. Nah, kita hitung do Z, do Y-nya. Di titik ini, do Z, do Y-nya dihitung sekian 12. Maka persamaan garis singgungnya ini hanya melibatkan Z dan Y. X-nya selalu 1. Jadi Z min Z1 sama dengan kemiringan ya M-nya 12, Y min nah gitu ya. X-nya 1 aja dicatat selalu. X-nya nggak terlibat karena hanya Z dan Y. X-nya hanya terlibat ya, nilainya selalu 1. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Dia ngikuti garis singgungnya katanya. Sampai di bidang XY berarti apa cirinya? Kalau sampai di bidang XY, apa 0? Z-nya 0. Kita set, Z-nya 0. Hitung berapa Y-nya? Z-nya 0. Y-nya ketemu. Jadi, lebah hinggap di posisi berapa? Z-nya 0, Y-nya sekian, X-nya 1 ya. X-nya selalu 1 di kurva di garis singgungnya juga, di kurva juga. Nah, begitu. Agak susah menjelaskannya saya. Lebih gampang saya ngerjakan soalnya ini gitu kemarin. Kalau menjelaskan tuh ya yang 3 dimensi gitu suka nyampainya sepotong-sepotong. Jadi kaliannya juga harus sambil mikir ya. Hitung limit.
Oke, lanjut lagi. Hitung limit-limit berikut. Nah, dengerin dulu ya. Kalau ada fungsi dua peubah, kalau mau menunjukkan limitnya tidak ada, gimana? Hah? Ambil dua jalur yang nilai limitnya berbeda ya. Jadi kalau di soalnya tunjukkan limit ini tidak ada, harus dicari dua jalur supaya limitnya berbeda nilai. Nah, kalau hitung berarti ini udah ada nih limitnya. Jangan nyari jalur-jalur ya. Kalau ada jangan nyari dua jalur yang nilainya nanti beda, nggak akan ketemu karena limitnya ada. Dari manapun dia akan satu nilai. Nah, coba. Nanti saya di bawah ini hal penting kalau ngitung limit. Ini kembali kalau ngitung limit, coba disubstitusikan, masalah nggak? Enggak. Ya udah, masukkan aja angkanya kayak ngitung nilai fungsi. X-nya 0, Y-nya 0, ln E kuadrat gitu ya. Pangkat bisa ke depan, ln S itu 1, 2. Ini susah nih. Tapi nanti saya jelaskan cara gampangnya. Untuk semua ini cara gampangnya ada. Susah ini, nggak bisa dicoret-coret. Saya substitusi ini. Supaya ini jadi U-1 dibagi U itu ya. Bukan U-1. E pangkat U-1 dibagi U itu. Jadi nanti satu perubah. Jadi ininya dimisalkan U. Tapi kalau dimisalkan U, kita lihat X, Y-nya menuju 0, 0. U-nya menuju berapa? Kalau X, Y-nya menuju 0, 0. U-nya menuju berapa ini? 0 ya? Gitu. Rada susah ini idenya yang ini. Jadi sekarang saya pakai U. X, Y menuju 0, 0. Sama aja U menuju 0. Ininya ini. Ini gimana ini? Ngitung ini? Ngitung limit ini ikut loh bahan ujian. Pakai apa? L'Hopital ini. Bentuk. Enggak deh. E pangkat 0, 1, dikurang 1. Oh, 0 per 0 ya. Oke, 0 per 0. Salah ya saya. Ngaco. Sebentar. Bentuk 0 per 0. Pakai L'Hopital. Pangkat U turunannya tetap. U turunannya 1. U menuju 0 ini berapa? Enggak masalah. 0. Pangkat 0, 1. Ya, 1. Agak susah, nggak kepikir ininya ya. Ya, kalau nggak kepikir nanti pakai cara yang terakhir saya jelaskan nanti. Yang ini. Saya nggak kepikir substitusinya. Nah, tetapi kalau limit itu ada, kayak soal ini, hitung. Pasti limitnya ada. Udah coba ngitung tuh. Caranya gini. Karena limit ini ada, ya. Berarti kalau limitnya ada, dari jalur yang manapun, hasilnya pasti sama ya. Dari semua jalur yang menuju 0, 0, limitnya pasti sama. Ya udah, ambil aja satu jalur, benar? Kalau limitnya ada, dari semua jalur, hasilnya tunggal. Pilih aja satu jalur. Gitu ya. Jadi ambil sepanjang apa yang gampang? Yang gampang ambil jalur mana yang menurut 0, 0? Ya udah sepanjang sumbu X gitu ya. Gampang sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu Y juga gampang. Coba ambil sepanjang sumbu X. Saya ambilnya apa ya? Oh, saya ambilnya sepanjang Y sama X.
Boleh nggak? Boleh, karena ini melalui 00. Jalurnya harus melalui titik limitnya. Ya, ambil Y sama X, ini saya hitung. Y-nya sama dengan X, ganti. Nih, Y-nya diganti X. Sederhanakan. Jadi berapa limitnya? X per akar 2. 0. Gitu ya. Nah, cara yang terakhir ini, boleh nggak saya terapkan ke yang 2 ini? Boleh ya. Karena limitnya udah ada, dibilang. Jadi, ngambil satu jalur yang manapun, hasilnya akan sama dengan limitnya. Karena kalau limitnya ada, lewat jalur manapun, hasilnya tunggal. Gitu. Ini boleh saya hitungnya sepanjang sumbu X, berarti Y-nya 0. Nah, dapatnya gini lagi. Ini juga ambil sepanjang sumbu X. Jadi, Y-nya 0, enak. Tinggal pangkat X kuadrat dibagi X kuadrat. Pangkat X kuadrat min 1 dibagi X kuadrat. Gitu ya, nanti tinggal langsung L'Hopital. Jadi diingat-ingat, ini di waktu kuliah nggak ada nih. Jadi kalau menunjukkan limit itu, kalau diketahui limitnya ada, boleh ngambil satu jalur aja. Dah, itu nilai limitnya. Kalau mau menunjukkan limit yang nggak ada, harus cari 2 jalur sehingga hasilnya berbeda. Gitu ya. Jadi kalau menunjukkan limit berapa nilai limitnya, boleh dioperasikan, boleh diambil jalur. Asal dijamin limitnya ada dulu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tunjukkan bahwa limit berikut tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita harus mencari 2 jalur yang melalui 00 ya jalurnya ya. Kalau limit di 00. Dan apa? Nilai limitnya berbeda. Karena ini udah dibilang nggak ada itu ya. Jadi jangan kalian cari berapa nilai limitnya. Memang nggak ada. Ambil jalurnya apa? Maunya? Ikuti yang saya aja ya. Jalurnya, kalau saya biasanya sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, sepanjang Y sama X itu ya. Dicoba-coba. Sepanjang Y sama 0 atau sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu X itu kan Y ini selalu 0. Maka limit ini sepanjang sumbu X, Y-nya 0. Ganti ininya, Y-nya dengan 0. Nah, gitu ya. Ganti Y-nya 0 semua. Dia menjadi gitu kan? Ini 1 min cos 0 kan 0. Saya belum hitung limitnya. Ini baru saya sederhanakan fungsinya. 0 dibagi sin X kuadrat, ya 0 ya. Belum dilimitkan, ini baru dihitung aja nilai fungsinya. Dan limit konstanta baru dihitung limitnya sama dengan 0. Kalau ini nggak ditulis dulu. Kalau saya ambil sepanjang sumbu Y, sepanjang sumbu Y, berarti X-nya yang 0 ya. Kalau sepanjang sumbu Y, berarti X-nya 0. Jadi limitnya menjadi 1 min cos Y dibagi 0 kuadrat, X-nya 0. Sepanjang sumbu Y. Ditambah Y kuadrat. Gimana nih limitnya? Gimana ngitung limitnya? Ayo. Ini, XY-nya menuju 0, 0 sama ya.
Tapi X-nya udah hilang karena sepanjang X sama dengan 0. Hitung limit ini gimana? Pakai L'Hopital karena apa? Pembilangnya 1 min cos 0, 0. Y kuadrat 0. Pakai L'Hopital. Jadi apa? Cos turunannya apa? Min sin. Jadi sin Y. Bawahnya 2Y. Limitnya berapa ini? Saya nggak nulis limitnya. Hah? Berapa? 0/0. Pakai L'Hopital lagi ya. Jadi cos. Limitnya berapa? Setengah. Nah, kalau saya ambil sepanjang sumbu apa tadi? Sumbu Y, nanti limitnya setengah. Sepanjang sumbu X ini limitnya 0. Beres. Jadi kita lihat tulisan resminya ini. Ini kan dapat 2 jalur ya. Ih, nggak bisa dihapus ngeheng. Sebentar. Nah, ininya lagi hang. Macet lagi. Saya mau ngehapus. Lancar lagi. Ini saya ambil sepanjang ini ya. Kalau mau ditambahkan ini sepanjang sumbu X, yang ini sepanjang sumbu Y, berarti X 0. Oke. Tadi hitung. Saya pakai ini, nggak pakai L'Hopital. Nggak bener ya? Dari mana ini? 1 min cos Y kok jadi sin kuadrat Y? 1 min cos kuadrat baru betul ya? Salah. Perbaiki dulu kalau gitu. Enak aja ngarang. Ini pakai L'Hopital saya, 0/0. Jadi apa? Sin Y. Bawahnya pakai L'Hopital 2Y. Kemudian nggak usah pakai L'Hopital lagi lah. Limit sin Y per Y kan 1. Ya. Limit Y menuju 0. Sin Y per Y kan 1. Pakai L'Hopital lagi juga boleh. Nah, karena berbeda, jadi limitnya tidak ada. Oke. Si Neng mau nyalin dulu, Oke, soal berikutnya. Sama. Tunjukkan limitnya tidak ada. Jadi kalau tidak ada, cari 2 jalur yang menghasilkan limit yang berbeda. Saya ambil sepanjang X sama dengan 0 atau sumbu Y. Sepanjang sumbu Y, X-nya 0. Kita lihat. Masukkan X-nya 0 di sini. X-nya 0. Ln 1 saya hitung. Bukan limit ya. Ini mah kan konstanta. Ln 1-nya saya hitung. Y kuadrat kali 0. Ya 0 dibagi Y pangkat 4. Belum saya hitung limitnya. Baru disederhanakan fungsinya. 0 dibagi Y kuadrat ya 0. Ini mah udah dihitung limitnya. Sorry. Gitu ya. Udah dihitung. Kalau mau lebih lengkap ya ditulis dulu ini. Hasilnya 0. Baru dilimitkan ya 0. Ini kalau sepanjang X sama 0 atau sepanjang sumbu Y. Kalau sepanjang sumbu X, coba. Sepanjang sumbu X, Y-nya yang 0. Sepanjang sumbu X, Y-nya 0. Ln 1 ditambah X, sepanjang sumbu X ya. Y-nya 0. Ini sebelum dilimitkan udah jadi 0. Jadi limitnya berapa? 0 juga. Sial. Sama nggak bisa dipakai. Kan mau menunjukkan limitnya nggak ada.
Jadi jangan mengambil sepanjang sumbu X ya. Sepanjang sumbu X nanti limitnya 0 lagi. Kalau 0 lagi, limitnya belum berhasil. Ambil sepanjang apa tuh? Hah? Coba sepanjang Y sama X. Enggak. Y sama dengan X juga nanti 0. Ini saya juga hasil nyoba. Ini yang udah benernya. Kalau mengambil Y sama dengan X, rasanya 0 juga dapatnya. Saya ambil ini. Lah nanti kalau di ujian gimana? Kan bisa X sama Y pangkat 3, Y pangkat 4. Nanti kalau memang limitnya nggak ada, cukup diperiksanya sepanjang garis lurus atau sepanjang parabola aja. Dibatasi ya. X sama Y kuadrat. Ganti X-nya dengan Y kuadrat. Push aja. X-nya diganti Y kuadrat. Ini pangkat 2 jadi pangkat 4. Sederhanakan dulu, ini Y kuadrat, ini Y pangkat 4. Kita bisa gitu, sederhanakan. Terus pakai apa ya? Hah? Ini gimana ngitungnya? Nggak masalah, mungkin masukkan. Ln 1 tambah 0 kuadrat. Ln 1, 0. Bawahnya 0. 0 per 0. L'Hopital dah. Turunkan ini. Ln. Jadi seperdia. Kali turunan dalamnya 2Y. Ini turunannya 4Y. Nggak ada masalah. Masukkan Y-nya 0. Dapat limitnya. Nah ini dari 2 jalur berbeda, limitnya beda. Jadi limitnya tidak ada. Begitu untuk hari ini. Ya.